Iya, shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, sampai berjumpa lagi, kita ketemu lagi di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan sudah banyak yang hadir, jemaat anak-anak Tuhan yang setia, bahkan sebelum mulai sudah pada ngantri ya. Luar biasa, dan semakin hari saya melihat semakin Tuhan tambah-tambahkan jumlah. Saudara, saya percaya hari-hari ini memang kekuatan kita hanyalah doa. Doa kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan segala sesuatu bagi kita. Di saat tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, hanyalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Iya, saya mau menyapa semua yang sudah hadir malam hari ini. Shalom. Buat yang ada di Jakarta, ya saya menyebutkan pulau-pulau besarnya di Indonesia saja, yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, yang ada di NTT, NTB, Papua, Jayapura, ya. Shalom juga bagi semua yang sudah hadir, yang dari luar negeri, Malaysia, ya, Singapura, Taiwan, Hong Kong, yang setia terus ya ada di sini, yang dari USA, selamat malam, yang ada dari Jerman, dari Belanda. Puji Tuhan, kita semua tetap mau setia untuk berdoa, mengucap syukur. Saya percaya saudara, hari-hari ini kita harus makin menguatkan hati dan iman kita, ya, dan tidak terasa ya kita sudah hampir berapa bulan ini kita ada di rumah, yang pasti udah 2 bulan ya. Udah dari bulan Maret, April, Mei, udah mau 2 bulan ini. Mei udah mau 2 bulan saudara. Ya, kalau yang ada di luar negeri mungkin sudah lebih lama dari kita. Tapi saya percaya bahwa ya apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagian kita adalah terus berdoa, berharap, dan terus menanti-nantikan Tuhan. Baik, mari kita segera mulai ibadah pada malam hari ini, mesbah doa kita. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya orang-orang yang merindukan Tuhan, mereka lah yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur. Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau setia bagi kami. Kami tahu sampai pada hari ini penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia atas kami. Terima kasih Bapa, bagian kami hanyalah terus memuji, menyembah Engkau. Kami mau belajar setia Tuhan dalam segala keadaan. Kami mau setia untuk terus melayani Tuhan, terus memuji, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar pujian penyembahan kami malam hari ini naik menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang memuji, menyembah Engkau. Engkau Tuhan yang sempurna penyertaan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur kami naikkan kepadamu malam hari ini. Sucikan dan kuduskan kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi kita mau bilang, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasa
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Biar musik saja di tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita mau tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu sempurna, penyertaannya sempurna, penuh damai walau di tengah badai hidup. Biarlah kita mau tetap tinggal dalam hadirat, dalam kasih-Nya, saudara. Bapa yang sempurna yang menyertai kita semua. Bagian kita adalah tetap percaya bahwa tidak satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Mari sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kehadiran-Mu membawa arti dalam hidup kami. Sempurna kasih-Mu, terima kasih ya Tuhan. Sebab itu kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sempurna kasih-Mu, Kau yang menyertai kami percaya, kami percaya Tuhan. Seperti fajar yang tidak pernah berhenti menerangi hidup kami, seperti itulah kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bersinar dalam hidup kami. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Janji-Mu seperti sinar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat
kasih janji-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti sinar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Saudara yang mengharapkan janji Tuhan, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya janji-Mu Tuhan, Kau Allah yang selalu menepati, Kau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara yang mengharapkan janji Tuhan, naikkan semua doa-doamu, naikkan semua penyembahanmu, bangkitkan imanmu, katakan, kami percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu luar biasa atas hidup kami. Janji-janji-Mu yang menuntun kami masuk ke dalam rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Biar hari ini hati kami percaya Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rencana-Mu
mendatangkan kebaikan. Sekali lagi dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan bahwa semua rancangan-Mu indah atas hidup kami ya Tuhan. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kau turut bekerja dalam segala perkara bagi kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Glory. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan demi kebaikan-Mu. Ajar kami terus percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kami yang terbaik, yang terindah. Sekalipun kami tidak mengerti keadaan di sekeliling kami hari-hari ini, sekalipun kami belum tahu dan tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan, satu hal yang kami sangat percayai bahwa rencana Tuhan bagi hidup anak-anak-Mu yang selalu berharap setia hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah rencana yang terindah dan terbaik. Terima kasih Bapa, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Setiap sehari demi sehari kami bisa melewatinya semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara. Buat yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat malam, shalom. Biar setiap hari kita mau semakin rindu dan rindu akan hadirat Tuhan. Dan saya percaya hanya orang-orang yang merindukan Tuhan yang akan mengalami setiap kebaikan Tuhan. Iya, kita akan sama-sama belajar hari ini dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92. Ya, Mazmur 92. Mazmur 92. Temanya di sini adalah bersyukur dan berlaku setia. Ya, setiap hari Mazmur ini dipakai dalam kebaktian di bait suci pada hari Sabat. Ya, penulisnya adalah anonim. Ya, Mazmur 92 ini penulisnya tidak diketahui. Dan Mazmur ini selalu dipakai dalam kebaktian di bait suci pada hari Sabat. Ya, di Israel daripada zaman dulu. Ya, bersyukur dan berlaku setia pada setiap hari. Iya, Mazmur 92 judul perikopnya adalah Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat ya. Jadi kalau hari Sabat di Israel saudara ada nyanyiannya, ini nyanyian yang dinyanyikan ya. Tuhan Hakim yang Adil ya. Ayat yang pertama di sana dikatakan Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur ya. Ya, ayat 2 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Saudara, adalah baik ya, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, mesbah doa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Karena itu saudara, setiap kali kita pujian penyembahan, mungkin ada beberapa dari aliran gereja yang bukan dari karismatik ya, bingung bermazmur itu seperti apa ya. Kalau kita penyembahan tadi saya
menyanyikan nyanyian baru ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ya, itu bermazmur namanya ya. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Saudara, salah satu kunci untuk hati kita tetap damai, sejahtera dan bersuka cita adalah dengan menaikkan pujian penyembahan. Hari-hari ini di dalam keadaan yang tertekan seperti ini ya, seperti yang saudara sudah lihat di tayangan saya, mengatasi stres, yaitu cabin fever. Cabin fever itu adalah satu keadaan di mana orang tertekan, ya stres, frustasi, bahkan ya terkurung di salah satu tempat yang lama ya, kita nggak boleh keluar rumah, dan itu menimbulkan satu tekanan dan membuat orang cepat marah, membuat orang cepat stres, depresi, lalu terjadi pertengkaran. Nah, salah satu cara untuk menjaga hati kita dan damai sejahtera adalah menyanyikan syukur kepada Tuhan. Kalau saudara udah mau marah, nyanyi saudara ya, biar damai sejahtera, sukacita dalam rumah tangga, suami istri, semuanya ya. Dan untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Ya adalah baik, termasuk hari ini ya, setiap malam kita ada mesbah doa, kita menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ya, ayat yang keempat bisa dikatakan begini saudara. Dengan bunyi-bunyian ya, ayat yang keempat, dengan bunyi-bunyian 10 tali ya, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Jadi saudara, orang memuji Tuhan itu memakai alat musik, itu alkitabiah ya. Jadi di sini dikatakan dengan iringan gambus dan kecapi kita memuji-muji Tuhan. Pakai gitar, kalau enggak ada ya pakai apa aja yang saudara bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu bertata di atas pujian penyembahan. Ya, bahkan kita tahu bersama tembok Yeriko itu roboh hanya dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Ya, ketika kita bersorak, ya kita menaikkan pujian, itu kita sedang menarik kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Ayat yang kelima bisa dikatakan begini. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai ya. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita ya, karena perbuatan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, perbuatan tangan Tuhan sehingga kita ini bersorak-sorai. Saudara, kalau kita ingat sampai detik ini bagaimana Tuhan menyertai kita, itu ajaib dan luar biasa. Bahkan saya percaya kalau saya mau bertanya kepada semua saudara yang menyaksikan ini, saudara punya enggak cerita tentang kebaikan Tuhan? Saya percaya semua saudara pasti punya cerita. Bahkan ada beberapa orang yang WA, Bu, kalau mau ingat kebaikan Tuhan tuh dahsyat, luar biasa. Dari sejak zaman dulu Tuhan menyertai, bahkan ada beberapa orang yang berkata, Bu, kalau mau dipikir ya dulu tuh saya berdosa banget, tapi kalau sampai hari ini Tuhan tuh mengasihi saya, ya Tuhan itu memberi saya kesempatan untuk bertobat, itu ya perbuatan Tuhan. Ada alasan untuk kita bersuka cita dan bersyukur. Ingatlah akan kasih kebaikan Tuhan, bahkan mungkin yang di masa yang lampau, tetap ingat itu dan bersuka cita dan bersorak-sorai lah. Ayat yang ke-6 berkata begini, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ya, betapa besar pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, banyak orang yang mungkin yang belum melihat betapa dahsyat besar pekerjaan Tuhan. Kita akan dibuat tercengang melihat apa yang Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita, saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, bahkan rancangan Tuhan itu sangat dalam. Saking dalamnya kadang kita tuh nggak ngerti. Ada banyak orang yang bertanya, Ibu, hari-hari ini kenapa begitu berat buat saya? Ya, sabar saudara, kita lagi dalam proses berakar ke dalam. Ketika sebuah pohon itu berakar ke dalam, itu tidak enak ya, bahkan tidak nyaman, sesuatu yang enggak enak. Pohon kurma itu saudara kalau ditanam di padang gurun, ya waktu ditaruh benihnya ditanam, itu ditaruh batu di atasnya, dia enggak bertumbuh ke atas, dia bertumbuh dulu ke bawah. Akarnya terus ke bawah, berjuang mencari mata air yang ada di bawah. Sehingga pohon itu nanti ketika dia sudah menemukan mata air di bawah, dia bertumbuh ke dalam, lebih dari ke dalam, dia menemukan mata air, barulah dia tumbuh tunas ke atas. Nah, kita itu sebagai orang Kristen seperti itu. Rancangan Tuhan itu dalam bagi kita. Kadang-kadang tidak terselami, tapi percayalah itu yang terindah. Bagian kita hari-hari ini adalah
mencoba mengerti rencana Tuhan buat kita itu apa. Bagaimana caranya? Tetaplah bergaul dengan firman Tuhan, tetaplah duduk dekat di kaki Tuhan, tetaplah mencari Tuhan supaya kita mengerti apa rencana Tuhan bagi kita. Sedalam-dalamnya rancangan Tuhan itu kita pasti akan mengerti jika kita bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Ayat yang ketujuh dikatakan orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Nah ini saudara. Rancangan Tuhan itu diberikan bagi kita itu betapa besar dan dalamnya. Tapi orang bodoh dan orang bebal itu tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan. Bahkan banyak orang hari-hari ini yang hidup tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya. Mereka nggak punya tujuan hidup, mereka tidak tahu apa tujuan Tuhan menciptakan mereka. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini saudara ya tidak mengerti kenapa Tuhan menciptakan dia di dunia ini. Nggak ngerti rencana Tuhan. Orang bodoh, orang bebal. Alkitab berkata orang bodoh itu apa? Janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti rencana Tuhan. Ya. Dan kalau kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita itu karena kita adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kemarin kita sudah baca siapakah orang yang bergaul karib dengan Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan menunjukkan segala rencana dan jalan-jalannya kepada dia. Ya, tapi orang bebal, orang yang tidak mau bertobat, orang yang hidup dalam dosa, orang bodoh tidak akan mengerti rencana Tuhan itu ya. Ayat 8, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi jangan bangga saudara kalau hari ini engkau sedang hidup dalam dosa dan engkau berpikir usahamu baik-baik saja. Ya saya itu bisnisnya judi bu, tapi kok diberkati ya, harta saya tambah banyak. Ya saudara orang bebal ya walaupun terlihatnya mereka bertumbuh seperti tumbuh-tumbuhan tapi hanya untuk dipunahkan Tuhan. Jadi hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan bertobatlah. Mintalah Tuhan menuntun engkau di dalam jalan-jalanmu. Mintalah Tuhan membawa engkau di dalam perkenanan Tuhan supaya kita tidak dipunahkan untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-9 berkata tetapi engkau ya tetapi Tuhan di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan itu tetap di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Siapa musuh Tuhan itu saudara? Ya, ada yang mungkin berkata musuh Tuhan itu orang yang enggak percaya Tuhan. Enggak ya. Apakah orang Kristen juga bisa menjadi musuh Tuhan? Bisa. Saudara bisa mendengar khotbah saya dengan tema 3 jenis orang Kristen. Ya, 3 jenis orang Kristen. Ada orang yang mengaku Kristen tapi dia adalah musuh Tuhan, ya. Nah, siapa musuh Tuhan itu? Di sini dikatakan dengan jelas, sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan. Ya, jadi walaupun Kristen kalau Anda terus hidup di dalam dosa maka Anda adalah musuh Tuhan. Jangan mau jadi musuh Tuhan dengan terus menentang kebenaran, melakukan kejahatan. Mari kita bertobat dan mau menjadi sahabat karibnya Tuhan ya. Ayat yang berikutnya ayat yang ke-11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Ya, aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, penulis Mazmur ini berkata, bukan Daud ya, tadi kita sudah baca di awal ya, Mazmur ini tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, dia berkata bahwa ya ketika aku mendengar musuh-musuhku bangkit mau menyerang aku, ya, tapi Tuhan meninggikan tandukku seperti tanduk banteng. Artinya apa? Tuhan menjadi pembela bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Sekalipun banyak musuh-musuh yang mulai ya ingin berniat jahat, tapi ketika kita hidup dalam kebenaran ada perlindungan Tuhan yang sejati. Ya, dia berkata ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma.
ya, dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon kurma itu seperti yang saya bilang tadi, dia ketika ditanam dia mencari dulu ke bawah akarnya, terus bertumbuh ke bawah untuk cari mata air di padang gurun. Makanya pohon kurma itu di padang gurun, sekalipun datang angin badai ya di padang gurun, dia tidak mudah roboh, saudara. Kenapa? Dia berakar ke dalam. Nah, kita diibaratkan seperti pohon kurma ya, yang tumbuh di aras Libanon. Kita diibaratkan seperti pohon kurma yang tidak mudah goyah. Kenapa? Akar kita di dalam Kristus, akar kita di dalam firman Tuhan itu kuat, makanya tidak mudah terombang-ambingkan. Jangan cuma gara-gara jodoh ya pindah agama. Jangan cuma gara-gara apa tinggalkan Yesus. Ini orang-orang bukan pohon kurma tapi pohon toge. Ya, toge itu bertumbuh hanya waktu dapat beberapa malam, nggak ada akarnya ya, dan nasibnya cuma beberapa hari. Tapi pohon kurma itu bertahun-tahun dia tumbuh ke bawah, berakar dulu, saudara. Makanya kita dikatakan seperti pohon kurma, tahan banting, tahan badai, tumbuh berakar ke dalam, tidak mudah roboh. Dan bahkan saudara, para musafir itu kalau mereka di padang gurun kehilangan tidak punya air sama sekali, mereka mau cari air itu mereka akan temukan apa? Sisa-sisa batang pohon kurma. Ya, jika ada akar pohon kurma di situ, mereka akan menggali. Kenapa? Karena pasti di bawah itu ada sumber air. Ya, demikian kita, kehidupan kita orang Kristen seperti pohon kurma. Kita ini akan menjadi orang yang memberikan pinjaman, kita akan menjadi orang yang memberkati orang lain ya, karena kita punya sumber air dari Tuhan. Ayat yang ke-14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, kita semua ditanam di baitnya Tuhan dan kita akan bertunas di pelataran Allah kita. Saya berdoa, apa artinya kita ditanam di bait Tuhan? Malam ini saudara mengikuti mesbah doa, saudara sedang ditanam di bait Tuhan. Ya, walaupun ada yang bilang, ibu saya itu di Papua bedanya 2 jam, berarti kalau di Jakarta jam 8 kita jam 10. Ada orang-orang dari luar negeri saudara yang, ibu kami di sini jam 2 pagi loh, mereka setia ya, itu saya percaya. Orang-orang ini adalah orang yang tumbuh ya di pelataran Tuhan, ditanam di baitnya Tuhan. Malam ini kita sedang ditanam di baitnya Tuhan di mesbah doa ya, dan mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Dikatakan ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wow, jadi yang gemuk-gemuk tidak usah patah semangat ya, tidak usah minder. Alkitab bilang di masa tua pun ya mereka akan berbuah, masih berbuah, menjadi gemuk ya dan segar. Ya, karena itu buat yang sudah tua-tua berumur di sini, jangan patah semangat ya. Jangan jadi orang yang gampang baper, mencari perhatian, tapi jadilah orang yang terus mau bertumbuh, menjadi gemuk, berbuah lebat walaupun sudah tua. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa gunung batuku dan dia tidak ada kecurangan padanya ya. Sekalipun kita sudah tua, tapi Tuhan mau pakai hidup kita untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tidak usah takut, orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, yang menjauhi dosa, yang menjauhi segala kejahatan. Kita dipelihara Tuhan, yang selalu mau mencari hadirat Tuhan, yang selalu mau mengikuti mesbah doa. Kita sedang ditanam di baitnya Tuhan dan akan bertumbuh di pelataran Allah kita. Mari kita mau datang merendahkan hati kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang akan terus ada bersama dengan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya
Kami tahu Tuhan, ketika kami menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam pelataran Tuhan, ditanam di dalam bait-Nya Tuhan, maka kami akan melihat Tuhan penyertaan-Mu, bahkan keturunan kami akan mewarisi bumi Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak akan pernah sia-sia orang yang mencari kebenaran-Mu, tidak akan pernah sia-sia orang yang tertanam di dalam hadirat-Mu Bapa. Karena itu kami berdoa, terus bawa kami untuk mencintai kediaman-Mu Bapa. Terus bawa kami untuk mencintai hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa mau ditanam di dalam bait Tuhan. Bawa kami senantiasa mau untuk berakar seperti pohon kurma. Kami bertumbuh kepada akar yang kuat, mencari mata air, sehingga akar kami dalam dan lebih dalam lagi, sehingga kami tidak mudah goyah. Angin, badai, persoalan, keadaan, iklim yang berubah tidak akan pernah mudah menggoyahkan kami. Tuhan, jadikan kami pohon kurma yang bertumbuh dalam pelataran-Mu Bapa, supaya hidup kami kuat dan tidak mudah digoyahkan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti Mezbah Doa malam ini, bawa mereka ke dalam kedewasaan Kristus secara penuh, supaya iman kami tidak digoyah-goyahkan Tuhan. Kami mengerti tentang arti dari iman yang sebenarnya. Kami beriman dengan benar kepada Kristus dan firman Tuhan. Tidak ada yang menyesatkan kami, tidak ada yang menggoyahkan iman kami. Kami hanya mau melihat kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Engkau. Seperti pohon korma, kami tertanam dalam bait dan pelataran Tuhan. Bahwa hidup kami hari-hari ini semakin dikuduskan di dalam Engkau. Karena pengudusan kami itulah yang Tuhan mau dari hidup kami. Engkau tidak mencari karunia hebat dalam diri kami. Engkau tidak mencari harta yang kami miliki. Engkau tidak mencari titel yang panjang yang kami punya. Engkau tidak cari nama besar kami, tapi Engkau mencari hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bawa kami dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Bawa kami Yesus dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu, bertumbuh di dalam mezbah-Mu Bapa, bertumbuh di pelataran-Mu, sehingga Engkau setiap hari membersihkan hidup kami dengan firman-Mu. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau sungguh-sungguh bertobat. Kami mau tinggalkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bawa hidup kami dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa, jangan tinggalkan kami. Roh Kudus, pegang tangan kami, supaya kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu, di dalam bait-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa, ini kerinduan kami ya Roh Kudus. Tuntun langkah-langkah hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari lebih lagi kita mau bilang pada Tuhan, kemurahan-Mu ya Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu atas hidup kami.
Kami mengharapkan kemurahan Tuhan atas bangsa dan negara kami malam ini. Lawat bangsa ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, selamatkan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar Engkau melawat dan terjadi hujan pertobatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk menghadapi pandemi virus corona ini Bapa. Jangan ada kematian massal, tetapi yang ada adalah kebangkitan, yang ada adalah pertobatan massal atas jiwa-jiwa. Kami berdoa, ampuni bangsa ini Tuhan. Ampuni segala dosa kenajisan, percabulan. Ampuni dosa perselingkuhan, korupsi. Ampuni Tuhan segala dosa narkoba, homoseksual, lesbian di atas bangsa ini. Ampuni Tuhan segala roh-roh kekerasan, pembunuhan di atas bangsa ini. Kami berdiri memohon pengampunan dan anugerah-Mu. Kami berdoa, turunlah kiranya kemurahan Tuhan atas Indonesia. Turunlah kemurahan-Mu atas bangsa kami Bapa. Kemurahan-Mu turun atas pemerintah di atas bangsa ini, Presiden Jokowi, bahkan wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Turunkan kemurahan-Mu Bapa. Bahkan semua yang terlibat dalam kepemerintahan, MPR, DPR, TNI, Polri, dan semua yang terlibat untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari kerusuhan, dari pemberontakan, dari apapun yang coba menggoncangkan bangsa ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Presiden Jokowi hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini Bapa. Kami berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, suster, Tuhan, para tim relawan, mereka yang berdiri di garis terdepan untuk menghadapi orang terinfeksi. Tuhan, tutup bungkus mereka. Bahkan kalau Tuhan izinkan suatu terjadi, kami percaya itu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau turut campur tangan dengan kemurahan-Mu di atas bangsa kami menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa, kami menolak kematian massal di dalam nama Yesus. Sekali lagi, segala kuasa virus COVID-19 kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Orang-orang berbalik mencari Tuhan. Demikian juga dengan semua bangsa-bangsa yang hari ini sama-sama Tuhan, mereka juga berdoa bersama-sama. Berkati Tuhan, berkati Tuhan benua-benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Pertobatan massal terjadi, tidak ada kematian massal di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, dan kami tahu Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami. Buat mereka yang sakit malam ini, Engkau jamah berikan kesembuhan. Setiap rumah tangga yang tergoyahkan di dalam nama Yesus, ada kesatuan kembali. Roh perceraian kami tolak di dalam nama Yesus. Ada kesatuan suami istri berbalik kepada kasih Kristus. Anak-anak dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, bahkan di hari-hari ini orang mencari Tuhan secara pribadi. Berkati mereka yang terikat Tuhan, yang mau melepaskan diri dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, judi, apapun yang hari ini mereka sedang berjuang. Bahkan orang-orang yang terikat di dalam perselingkuhan, yang mau bangkit dan berdiri, Roh Kudus berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami itu tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup kami. Tidak ada satu pun rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, malam ini yang sedang kehilangan pekerjaan, yang menjadi korban PHK, Tuhan Engkau menjadi penghibur. Bahkan Engkau membukakan ide-ide baru untuk mereka boleh melihat peluang untuk mereka mulai bekerja. Dan Engkaulah sumber, kami percaya sumber berkat kami itu Tuhan. Sumber berkat yang akan memberkati rumah tangga kami itu Tuhan, bukan yang lain. Karena itu ketika satu tempat ditutup, maka Tuhan sanggup membukakan mata air yang lain bagi setiap kami. Berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami tahu
Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sumber berkat kami Tuhan. Oh haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami percaya Tuhan menyertai setiap kami, bahkan apapun pergumulan Tuhan menjawab. Engkau menilik satu persatu Tuhan apa yang kami butuhkan. Karena itu hari ini kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan melindungi engkau dan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Bahkan bentuk virus apapun, Tuhan melindungi engkau. Diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu. Dan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, Tuhan buat itu berhasil dan hidupmu dalam perkenanan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Saudara, terima kasih ya. Saya percaya yang belum sempat bergabung nanti bisa ikut ya siaran yang ulangan, dan besok kita ada Sunday service ya, besok online service jam 1 siang disertai dengan perjamuan kudus karena awal bulan. Jadi saudara bisa siapkan sirup atau roti tawar atau biskuit apapun, kita mau terima sama-sama darah dan tubuh Kristus masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih yang sudah bergabung. Shalom, selamat malam ya, tetap setia, tetap semangat. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada, dan jangan lupa tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita. Tuhan memberkati.